Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat pada juz 5 halaman kedua ini mengisyaratkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk tidak memakan harta sesama kita kecuali dengan cara yang benar, yaitu antara lain di sini disebutkan melalui tijarah, melalui jual beli yang mana kita saling ridho, dan jangan sekali-kali kita membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kita. Begitulah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengamalkan ayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati terhadap apa yang diperoleh. Apakah saya memperoleh harta dengan cara yang haram atau tidak? Karena nanti kalau sudah memakan harta yang haram, apalagi itu riba, Nabi bersabda, dosa riba walaupun 1 rupiah itu lebih hina daripada menzinai ibunya sendiri 36 kali. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat wirai dalam menjaga yang dimakan, apa yang dimakan. Makanan apabila haram ini masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menjadi bahan api neraka. Dia akan menggelapkan hati, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, sehingga susah untuk memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, kisah di zaman Rasulullah seperti misalnya Abu Durjanah, dia pernah sholat bersama Nabi, setiap kali sholat bersama Nabi pagi-pagi subuh itu dia nggak ikut dzikir pulang, belum ikut dzikir dan doa pulang, maka dipanggil oleh Nabi, Abu Durjanah, kamu nggak ingin ikut bersama doaku? Maka Abu Durjanah ini cerita, saya itu Rasul, rumah saya itu berdempetan dengan rumah orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini punya pohon kurma. Tapi pohon kurma ini kalau jatuh, kurmanya sebagian jatuh ke pekarangan saya. Nah, anak saya ini kalau bangun, karena masih kecil gitu kalau bangun dia keluar rumah, melihat ada kurma yang di tanah berjatuhan itu, dia mengira kurmanya sendiri dimakan. Maka itulah Rasul, saya takut apabila pagi-pagi ini anak saya bangun ambil kurma yang jatuh padahal itu bukan kurma saya. Maka dengan ini saya segera pulang untuk menjaga. Pernah suatu saat ya Rasul,
putra saya ini sudah kadung makan itu kurma. Maka saya minumi air yang banyak, saya muntahkan. Ini kisah Abu Durjana seperti itu. Pernah terjadi juga di masa Abu Bakar ya. Abu Bakar pernah dihadiahi susu. Abu Bakar biasanya kalau dihadiahi makanan selalu bertanya ini dari mana kan gitu ya. Tapi pada saat itu karena saking hausnya dia lupa bertanya sehingga diminum. Tapi setelah diminum, wahai Abu Bakar, biasanya engkau kalau mau makan tanya ini dari mana. Kok hari ini kok tidak tanya? Oh iya, kenapa ini dari mana? Maka orang yang memberi dia mengatakan bahwa dulu saya ada muamalah dengan seorang dukun ya, seorang dukun. Maka pada saat itu dia belum sempat untuk mengembalikan ya. Nah, pada saat saya lewat ke sana saya dikasih hadiah susu. Nah, ini belum tentu haram ya. Tetapi begitu kehati-hatian Abu Bakar, maka dia segera muntahkan ini susu. Ya, banyak kisah-kisah di zaman para sahabat, kisah-kisah menunjukkan wirai. Karena kata Nabi, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Tapi yang ada keduanya di antara halal dan haram itu samar. Ya, ini bahayanya yang samar ini. Sehingga Rasul ini pernah menceritakan keadaan orang wirai ya. Orang wirai, orang yang berhati-hati sekali dia dalam makan. Jangan sampai dia makan perkara yang haram. Ada dua orang wirai yang soleh itu diceritakan oleh Nabi ini. Terjadi transaksi jual beli pekarangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Bukhari Muslim ya. Jadi hadis sahih ini. Ceritanya gini. Dua orang soleh yang sangat wirai dua-duanya itu melakukan transaksi jual beli pekarangan. Nah, setelah deal terjadi, udah pembayaran, udah lunas. Nah, yang beli ini dia mulai mencangkul pekarangannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mencangkul pekarangannya, ternyata ditemukan satu guci daripada emas, ya, satu guci emas, ya, uang emas, ya, dirham seguci, banyak banget itulah, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kalau kira-kira kita yang beli gimana perasaannya, Mas Zidan? Kalau misalnya kamu yang beli perasaannya gimana? Gembira ria gitu ya, gembira ria. Aska, kalau kira-kira kamu yang menemukan itu gimana perasaannya? Gembira ria ya. Beda dengan yang diceritakan oleh Nabi, Pak. Dia gelisah ya. Saya beli kebun kok ada emasnya, padahal saya tidak beli emas ya. Begitu. Jangan-jangan nanti kalau saya bawa ini jelas bukan milik saya, wong saya banyak beli karangan. Ini ada orang yang itu menyimpan kan gitu. Ya, ini orang yang wirai. Maka dibawanya seguci emas itu kepada yang dia jual karangan ya, dibawa ke sana. Maka apa kata si penjual? Wah, saya jual karangan dengan seluruh isinya gitu ya. Itu bukan milik saya gitu. Sudah saya jual ya sudah, kan saya tidak kalau sudah saya jual karangan, biar yang ada di karangan itu pohon-pohon, rumput semua dan segala yang ada di situ gitu kan. Jadi yang menjual pekarangan juga takut nanti kalau dia menerima kembali apa yang sudah dijual gitu kan. Nah, ini
perdebatan orang wirai. Jadi bukan rebutan daripada emas tadi yang ada di karangan ya, tapi dia rebutan selamat ya. Jangan sampai dia terjebak makanan yang haram ya, masih samar-samar itu. Oleh karena itu perdebatan ini tidak kunjung selesai. Akhirnya dia ke qadhi ya, ke hakim, minta pengadilan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Maka dia bawa permasalahan itu ke qadhi. Maka qadhi ini baru ya, mendapatkan permasalahan yang unik ini ya. Kebanyakan orang rebutan benar ya, kalau ini kok rebutan rebutan ngaku salah gitu, rebutan ngaku tidak memiliki gitu ya. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti dia memiliki bukan milik saya, kan gitu ya. Maka akhirnya kira-kira apa yang diputuskan oleh qadhi ini? Ya. Qadhi ini bertanya, apakah di antara kalian ada yang punya anak laki-laki? Yang satu mengatakan, oh iya. Yang satu lagi, kalau Anda punya anak perempuan? Oh, iya. Maka kata qadhi, sudah dinikahkan anak laki-laki dan perempuan, kemudian sedekahkan seguci emas ini untuk bekal rumah tangga berdua. Luar biasa. Ini keputusan yang sangat smart ya, adil, dan kedua orang ini yang tadinya bertengkar menjadi sangat gembira ya, berpelukan, karena mereka akhirnya jadi besan ya. Jadi orang soleh punya besan orang soleh, kan gitu ya. Sesungguhnya ini kita bisa belajar dari matematika ya, bahwa matematika ya ada dua himpunan yang saling beririsan ya. Karena apa? Karena yang jual juga masih ada hak gitu ya. Yang jual masih ada hak, yang beli juga masih ada hak. Jadi ini dua emas ini masih ikut sana sini. Oleh karena itu keputusannya sudah deh, di sini dinikahkan anak dari yang jual dan anak dari yang beli ya. Jadi itulah irisan dua himpunan. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita sifat adil dan sifat wirai, dan Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.